Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Tes resmi Sepang Season 2 atau hari kedua selesai sudah dan Ducati kembali menguasai daratan. Namun, pabrikan Jepang mantap menanjapkan dirinya di 10 besar. Apa nih rahasia para punggawa Jepang untuk bisa mantap di 10 besar? Dan apakah Ducati masih sandbagging? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Jika hari pertama adalah hari yang horor bagi tes pramusim ini, khususnya untuk Aprilia, kini di hari kedua semua nampak aman-aman saja. Tidak ada crash yang hingga menyebabkan luka fatal. Dan di hari kedua ini, nampak Ducati sedikit demi sedikit mulai menunjukkan sifat aslinya. Yang dimana kapasitasnya memang jauh dari apa yang ditunjukkan di hari pertama kemarin. Melihat musim lalu, Pecco memiliki rekor kecepatan waktu yang hingga hari tes kedua ini belum bisa dipecahkan. Tapi setidaknya, kita melihat pabrikan-pabrikan Jepang mulai membaik. Kita ke hasilnya sob. Yang pertama, ada Franco Morbidelli dengan Ducatinya yang sudah dikendarainya setahun lalu. Tentu, Morbido sangat hafal dengan settingan motor yang nyaman untuknya ini. Morbidelli mampu mencatatkan waktu terbaik dengan 1:57.210. Yang kemarin selalu dikuasai oleh Fabio Quartararo, kini Ducati kembali mengambil tahta motor terbaik di grid dengan melalui Morbidelli mengambil puncak klasemen tes pramusim. Namun Fabio Quartararo tak lantas hilang arah. Pembalap Yamaha ini menjadi tercepat kedua dengan selisih waktu 0,114 detik. Pencapaiannya ini lebih baik dibandingkan dengan hari kemarin di mana dia berada di 1:57.555 dan kini ada di 1:57.324. Kemudian, grup Grace ini mengisi di posisi 3 dan 4 dengan Alex Marquez dengan mesin yang sama dengan Frankie berada di posisi ketiga. Yang mengejutkan adalah rookie ini, Fermin Aldeguer, nampak berhasil dengan adaptasinya. Dan bahkan itu ada di atas ekspektasinya sendiri. Kemudian, pembalap yang dari kemarin mengatakan belum menemukan settingan yang pas pada motornya, Pecco Bagnaia, kini mengisi nomor 5. Kalau kita lihat dari polanya, jika nantinya sudah menemukan settingan yang pas, biasanya akan melesat meninggalkan kawan-kawannya. Namun, memang Pecco mengatakan bahwa GP25 ini masih tak lebih baik dari GP24 di beberapa area. Jadi, mereka harus memperbaikinya. Jadi kemungkinan, jika besok Ducati belum bisa menemukan settingan terbaiknya, mungkin kita akan melihat catatan waktu terbaik ada di tes Buriram sebelum balapan dimulai. Lagi-lagi, setelah tadi siang kita bahas bahwa Honda kini memiliki langkah yang tepat, Joan Mir yang bisa kembali ke gaya berkendaranya, kini sangat percaya diri memantapkan dirinya ada di posisi ke-6 menjadi pembalap Honda terbaik. Jika biasanya dia ada di nomor 2 terbelakang selama balapan-balapan musim lalu. Pedro Acosta sudah memperbaiki penampilannya dengan menempatkan dirinya di posisi ke-7. Yamaha kembali mengisi barisan 10 besar dengan Miguel Oliveira yang akhirnya menemukan settingan terbaiknya. Disusul oleh Marco Bezzecchi dari Aprilia yang juga sudah lebih nyetel dengan kendaraannya. 10 besar ditutup oleh Jack Miller. Jika ini adalah hasil yang solid, nampaknya keempat pembalap Yamaha bisa saja merepotkan barisan 10 besar balapan musim ini. Tentu akan seru. Nama-nama besar seperti Marc Marquez, Brad Binder, Vinales, Enea Bastian ini nampaknya masih berada dalam mode tes. Marquez mengatakan sudah nyaman dengan motornya. Namun, hari ini pembalap Spanyol itu hanya berada di nomor 14. Lalu, kita mulai dari rahasia Yamaha dulu. Mengapa Jack Miller, Oliveira mampu tampil baik di hari kedua ini? Jack Miller membuat kemajuan dalam mengatasi kelemahan Yamaha setelah hari pertama tes di Sepang. Miller tengah menyesuaikan diri dengan pabrikan KTM ke Yamaha di tim satelit Pramac yang baru saja diakuisisi. Dia diuntungkan dengan ikut serta dalam uji coba minggu lalu sebelum hari Rabu di tes pramusim MotoGP resmi, di mana dia menjadi yang tercepat ke-8. Ini adalah hari yang baik bagi kami, kenang Miller pada hari ke-1.
Tentu saja, lega rasanya karena sudah ada uji coba dan menghilangkan kegelisahan. Kami sudah mulai menyiapkan semuanya. Hari ini adalah hari kerja. Kita bermain dengan geometri. Saya senang dengan arah sepedanya. Saya mulai merasa nyaman dengan hal itu. Saya mulai mendorongnya hingga ke batas yang saya rasa maksimal. Itulah inti dari proses pengujian ini. Jadi menyenangkan untuk bisa berada di sana di hari ke-1. Banyak komponen yang sudah kami uji, termasuk di shakedown, firing, dan juga sasis. Saya senang bisa menguji komponen dan mendapatkan dukungan dari Yamaha. Ini penting dalam posisi kami saat ini. Ini bantuan yang sangat besar. Setidaknya, kita tidak hanya berputar-putar saja. Saat mengendarai sepeda, salah satu titik terlemahnya adalah cengkraman bagian belakang. Tapi, bagian depannya sungguh fenomenal dan fantastis. Ini adalah permainan keseimbangan. Kami berusaha menjaga keseimbangan sebaik mungkin, sambil meningkatkan pertahanan. Kami telah membuat beberapa langkah bagus, antara lain, elektronik untuk membuat motor lebih baik untuk balapan. Miller menjelaskan kelebihan Yamaha-nya. Umpan balik, belok, pengereman, saya belum pernah mengendarai sepeda motor dengan bagian depan seperti ini. Ini merupakan berkah tapi juga kutukan, karena Anda tidak tahu di mana batasnya. Anda bisa terus push, dan juga push. Itu luar biasa. Tapi, butuh banyak hal untuk membangun kepercayaan diri. Miller menambahkan, gaya saya di zona pengereman lurus adalah saya suka memundurkan sepeda menggunakan bagian belakang. Saya berhasil menemukan cara agar tidak kehilangan keunggulan Yamaha dalam kecepatan menikung dan berbelok, sekaligus menghentikan motor di tikungan 9 dan 1. Rasanya menyenangkan, menyalip sekaligus menghentikan motor saat diperlukan. Ini adalah motor yang brilian. Dan dari sisi Aprilia, Marco Bezzecchi menguraikan perbedaan utama Aprilia dibandingkan motor Ducati MotoGP setelah dia mendapatkan hasil yang baik di hari kedua ini. Marco Bezzecchi mengatakan motor Aprilia MotoGP sedikit lebih fisik dibandingkan Ducati yang pernah dikendarainya sebelumnya. Bezzecchi menempati posisi ke-18 pada hari pertama. Dan kini, dia berada di 10 besar di penutupan hari kedua untuk tes ini. Bezzecchi melaksanakan pengujian yang sibuk serta mencoba menyesuaikan diri dengan RSGP-nya. Bezzecchi telah mampu menemukan satu perbedaan utama antara Aprilia dan Ducati. Sepeda ini lebih bersifat fisik. Untungnya kami tidak mengalami masalah suhu. Namun, Anda memerlukan sedikit tenaga tambahan untuk menggerakkan sepeda. Dia menambahkan, hari ini saya sedikit lebih bergembira daripada kemarin karena saya mulai membangun kepercayaan diri dengan motor. Akhirnya, saya mulai mengerem dengan cukup baik dan memasuki tikungan dengan lebih percaya diri. Motor memberi saya umpan balik yang baik. Jadi ya, senang. Kami masih harus mencoba banyak hal, tapi untuk saat ini saya tidak bisa mengeluh. Bezzecchi juga mencatatkan bahwa pengereman Aprilia bagus, yang merupakan sesuatu yang sesuai dengan gaya berkendaranya. Meskipun dia mengakui bahwa saat ini dia sedikit lebih kesulitan dengan motornya yang menggunakan ban baru. Saya mengalami lebih banyak masalah saat memasang ban baru, karena kemarin saya terlalu banyak menggunakan ban lama, dan hari ini saya bekerja cukup baik dengan ban bekas. Saat saya memasang ban baru, saya agak kesulitan. Selain itu, gaya berkendara saya juga berbeda. Jadi, saya harus beradaptasi. Saya pikir mereka membuat langkah besar dibandingkan tahun lalu. Tentu saja, saya tidak tahu persis seperti apa motor tahun lalu karena di Montmelo, saya sudah mencoba spek pertama motor 2025. Tetapi, saya dapat mengatakan bahwa mereka bekerja dengan sangat baik. Bezzecchi memuji paket aerodinamis sepeda motor tersebut, sembari mengatakan bahwa tenaga yang dihasilkan mesinnya membuat saya terkesan. Tetapi, komponen elektroniknya perlu ditingkatkan agar dapat mengendalikan dengan lebih baik dan menyalurkan semua tenaga ini ke permukaan jalan. Rencana pengujian Aprilia terganggu parah akibat kecelakaan yang menyebabkan Jorge Martin mengalami patah tulang dan juga insiden yang dialami Raul Fernandez. Pembalap penguji Lorenzo Savadori telah diminta untuk membantu. Meskipun Bezzecchi mengatakan beban kerjanya sebenarnya tidak terlalu bertambah dari rencana semula. Sedikit, tapi tidak banyak. Katanya, saat ditanya apakah dia harus melakukan lebih banyak pekerjaan saat Martin tidak ada. Kami berdua harus mencoba hal yang sama. Sayang sekali, tidak memiliki dia di pedok kami.
Karena 2 komentar dari pembalap lebih baik daripada 1. Saya berusaha sebaik mungkin untuk memberi mereka komentar dan masukan paling tepat yang bisa saya lakukan. Hari ini, saya bersama Safadori. Dan Safa selalu melakukan pekerjaan yang hebat untuk kami. Jadi sudah pasti dia akan sangat membantu. Wah, dengan Morbidelli yang langsung terlihat moncer dengan motornya yang sudah familiar, di mana tahun lalu kita tidak dapat melihatnya karena cedera saat sebelum tes pramusim, bisakah Ducati berjaya mengisi 6 besar dengan 6 motornya? Atau KTM, Aprilia, Yamaha, dan Honda tak akan membiarkannya? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.